Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Suci Rahmawati, NIM 19143111047, Teknik Informatika, semester 3 kelas pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum arsitektur teknologi informasi, modul 1, Windows OS Environment. Jadi di sini kita akan melihat spesifikasi teknis komputer dengan menggunakan MS Info 32, DXDiap dan DXDiap. Lalu kita klik Start atau gambar Windows, atau bisa juga gambar Windows plus R yang ada di keyboard kalian. Lalu kita klik Run. Lalu kita ketik MS Info 32. Lalu OK atau Enter. Di sini akan muncul spesifikasi dari laptop kalian masing-masing. Mulai dari RAM, terus ada prosesor, storage, dan lain-lain. Ini prosesor. Lalu kalau sudah, kita silang atau close semua, silang aja. Lalu kita klik DXDiap di run tadi. Lalu klik OK. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Sistem, terus display nanti kayak gini, terus ada sound, terus input. Lalu kalau sudah, kita klik exit atau silang. Nah, itu tadi presentasi modul 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini kualitas plastis yang sudah sangat populer dengan kapasitas yang bisa dari sini saya akan mempresentasikan kerja saya. Kita jalankan terus. Setelah itu kita klik sana. Lalu kita
pilih video.
Restartnya memang agak lama. Lalu kita tunggu sampai dia nanti bakal muncul kayak pilihan menu. Nah, nanti akan seperti ini. Lalu kita klik data USB-nya di atas karena kita ingin mengeceknya. Lalu kita klik start. Oh, maksudnya save. Lalu oke, maaf bukan start tapi save. Lalu klik oke. Kita tunggu sampai nanti dia jadi layarnya jadi cerah, pokoknya nggak dalam keadaan kayak gini. Lalu nanti akan muncul seperti ini, tapi sebelum seperti ini nanti bakalan kayak ada tulisan kecil-kecil gitu. Itu biarin aja sampai dia kayak gini. Ini kita tunggu lumayan lama, tapi nggak selama yang tadi waktu kita Rufus. Ntar kalau udah hampir selesai aku lanjut. Ini udah mau selesai. Lalu setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih try Ubuntu. Setelah itu kita tunggu. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita langsung aja ke kontrol Alt dan T seperti ini. Nanti akan seperti ini. Lalu kita ketik ini sudo lshw more. Nah, lalu kita enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita langsung aja ke selanjutnya. Lalu kita ketik sudo
TLS CPU, more, lalu kita enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini jelas beda ya. Tuh. Ini adalah lebih ke versi, deskripsi, produk. Kalau ini model, stepping, dan lain-lain ya. Terus setelah itu langsung aja kita silang dan kita kembalikan lagi ke Windows seperti awal. Caranya gampang, cuman kalian ini power off, logout, atau power off, lalu kita tunggu. Dan kita tunggu sampai dia mati. Nah, jika udah seperti ini, kita langsung nyalain laptop kita. Lalu kita klik F2 cepat-cepat. Ini akan mengembalikan ke menu yang semula tadi, atau laptop kita yang semula. Kita tunggu. Nanti kalau sudah, kita akan record lagi ya. Nah, lalu nanti akan seperti ini. Caranya gimana? Caranya ntar di power off-in di pojok kanan. Nah, itu nanti ada tulisan power off, nanti kalian klik itu, lalu kalian pilih power off, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, lalu jika udah seperti ini, kita akan kembalikan menu laptop kita yang awal. Windowsnya kita ganti di atas, lalu kita save dan exit. Lalu oke. Jadi itu tadi langkah-langkah supaya bisa kembali lagi ke Windows dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan ke modul 3 sistem biner. Sistem biner atau sistem bilangan biner adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Jadi langsung aja saya akan mempresentasikan tugas dari modul 3. Jadi ini soalnya, kita nanti disuruh ke desimal, ke biner, desimal ke oktal, terus desimal ke hexa, desimal ke BCD,
dan selanjutnya. Yang pertama desimal 4096 desimal ke biner. Di sini biner selalu dibagi 2 sih, menurut aku gitu. Terus di sini kan soalnya 4096, jadi kita langsung bagi aja. 4096 bagi 2 sama dengan 20, 48 sisa kosong. Nah ini kenapa sisa kosong? Karena bilangan yang dibagi ini kalau hasilnya nggak ada koma itu pasti sisa kosong. Kalau hasilnya koma itu sisa 1. Jadi ini semua kan dia kalau dibagi bakalan hasilnya nggak ada koma, jadi sisa kosong sampai kita ngebagiin paling kecil sendiri. Lalu 2 bagi 2 sama dengan 1 sisa kosong. Nah ini 1 bagi 2 sama dengan koma kan hasilnya, jadi kita tambahin sisanya 1 di sini. Jadi ini emang nggak aku ketik sih, atau nggak saya ketik sih, maaf. Lalu ini hasilnya ya, yang desimal ke biner. Terus kita desimal ke oktal. Jadi menurut aku, atau emang sih, kalau ke oktal itu dibagi 8. Terus ada sedikit sistem bilangan oktal itu adalah sebuah sistem bilangan berbasis 8 kan. Oktal berarti dibagi 8, kalau biner tadi dibagi 2. Terus ini 4096 bagi 8 sama dengan 512 sisa kosong. Yang kenapa sisa kosong ya sama kayak tadi, karena setiap bilangan yang dibagi sama 2 ataupun 8 ini kalau hasilnya pokoknya nggak koma pasti sisa kosong. Tapi kalau hasilnya koma, ada komanya, itu sisa 1. Lalu kita bagi sampai habis. Nah ini 1 bagi 8 sama dengan koma kan. Nah ini kita ketik atau kita tambahin 1 di sini. Dan ini hasilnya desimal ke oktal. Lalu desimal ke heksa. Desimal ke heksa, bilangan di heksa itu pasti dibagi 16. Jadi 4096 bagi 16 sama dengan 256 sisa kosong. Karena hasilnya nggak koma, jadi sisa kosong sampai kecil lagi, terus hasilnya pasti koma kan. 1 bagi 16, angkanya sisanya 1. Jadi ini ditulis atau diketik 100 ini. Terus ini hasil dari desimal ke heksa. Lalu desimal ke BCD 4096 8421 23 2 pangkat 3 2 pangkat 2 2 pangkat 1 2 pangkat 0. Ini kita ambil karena kita hitung dari 0 1 2 3. Lalu 4 sama dengan 0 1 0 0, terus 0 sama dengan 0 0 0 0, ini kita jabarin. Terus 9 sama dengan 1001, terus ke 6 sama dengan 0110. Lalu kita tulis hasilnya di sini. Kita gabungin yang ini tadi di sini. Jadi ini hasilnya. Lanjut ke soal nomor 2. Ada biner sama dengan 11011010111. Pertama kita biner ke desimal dulu. Nah, di sini 11011011111. Terus kita jabarin. Lalu kita tulis 512-256-432-08021. Lalu kita jumlah, dan hasilnya 875. Dan ini hasil dari biner ke desimal. Lalu biner ke oktal. Biner ke oktal 11011011111. Ini kita tambahin depannya 00 supaya bisa dibagi 3 kayak gini.
Jadi ini 001 itu sama dengan 1 karena emang udah di rumusnya. Terus 1015, 1015 dan 011 adalah 3. Lalu ini kita langsung tulis aja 1553 gabung. Dan ini hasilnya biner ke oktal. Terus biner ke heksa. Biner ke heksa 10, A10, B11, C12, D13, E14, F15. Ini rumusnya. Terus kita tulis lagi ini biar bisa dibagi, kita tambahin 00 lagi. Jadi 0011 itu sama dengan 3, 0110 sama dengan 6, terus 1011 sama dengan 11, yaitu B. Lalu kita langsung masukkan 3, 6 di sini, terus sebelah sini kita ganti B, jadi seperti ini. Lalu ke biner ke BCD. Pertama kita ke biner desimal, lalu ke BCD. Terus kita pisahin seperti ini. Satu sendiri, kosong, 11, 01, 11. Lalu kita tulis 512, 256, 064, 32, 08, 021. Lalu kita jumlahkan, hasilnya ini kan 875, lalu kita BCD kan. Nah ini kita jabarin lagi 8, 7, 5. 8 di sini itu rumusnya 1000, kalau 7 0111, kalau 5 0101. Terus kita gabung. Lalu ke oktal ke desimal sama dengan 6752. 6 kali 8 pangkat 3 sama dengan 3072. 7 kali 8 pangkat 2 sama dengan 448. 5 kali 8 pangkat 1 sama dengan 40. 2 kali 8 pangkat 0 sama dengan 2. Terus ini dijumlah dan hasilnya 3562. Lalu oktal ke biner. Di sini 6752-nya kita pisah. Terus 6 itu di rumusnya kan 110, 7111, 5101, 20010. Terus hasilnya itu ini nanti digabungin. Dan hasilnya 110, 1111, 01010. Lalu ada oktal ke heksa. Jadi oktal ke biner dulu, habis itu ke heksa. Terus ini yang tadi yang oktal ke biner itu ini kan hasilnya 11 tadi. Terus ini kita jabarin atau kita bagi jadi 4. Jadi 1101 itu rumusnya 13D, terus 1110 14E, 1010 10A. Lalu ini kita gabungin 6752-nya tetap sama dengan DEA. Lalu oktal ke BCD. Ini kita sendiri-sendiriin lagi 6, 7, 5, 2. Terus ini rumusnya 6 itu sama dengan 0110, 7 itu sama dengan 0111, 5 itu 0101, 2 itu 0010. Lalu kita gabungin yang 0-0-nya ini sama satunya di sini, dan ini jawaban dari oktal ke BCD. Lalu ke heksa ke desimal. Di sini soalnya FBACD 99. Jadi F itu 15, B itu 11, A itu 10, C itu 12, D itu 13. Itu rumusnya. Lalu 15 dikali 16, terus hasilnya ini, terus 11 kali 16 hasilnya ini, 10 kali 16
pangkat 4 hasilnya ini, 12 kali 16 pangkat 3 hasilnya ini, 13 kali 16 hasilnya ini, 9 kali 16 pangkat 1 hasilnya ini, dan 9 kali 16 hasilnya ini. Ini kenapa ada pangkat 6, 5 itu dapat dari mana? Soalnya itu ya seperti yang tadi awal itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 seterusnya. Terus kenapa 16? Karena emang ini tuh udah rumusnya tuh 16. Karena kan heksa ya. Lalu heksa ke biner. Di sini dipencar lagi atau dibagi-bagi F seperti tadi 15, B 11, A 10, C 12, D 3. Terus kita kasih rumus F itu 111, B itu 1011, A itu 1010, C itu 1100, D 1101, 9 itu 1001, 9 lagi 1001. Terus digabungin dan ini hasilnya dari heksa ke biner. Lalu heksa ke oktal. Jadi heksa ke biner dulu, habis itu ke oktal. Jadi heksa ini tadi itu jawabannya. Lalu binernya kayak gini, ini sesuai rumus. Oktalnya. Jadi ini hasilnya digabungin. Dan ini hasil dari heksa ke oktal 175, 654, 6631. Lalu heksa ke BCD. Seperti tadi ini tuh rumusnya. Lalu ini kita sendiri-sendiriin dari 15 ini, 11 ini, 10 ini, terus 12 ini, 13 ini. Dan ini rumusnya memang 8. Jadi 15 itu ada 1, 1, 1, 1, 11 itu 1011, 10 itu 1010, 12 itu 1100, 13 itu 1101, 9 itu 1001. Terus habis itu dari semua ini 101-nya kita gabung di sini dan ini hasil dari heksa ke BCD. Terus ada BCD ke desimal. Soalnya 93847. Nah, ini kita sendiriin lagi, 9 sendiri, 3 sendiri, 8 sendiri, 4 sendiri, 7 sendiri. Terus ini rumusnya 9 itu 1001, 3 itu 0011, 8 itu 1000, 4 itu 0100, 7 itu 0111. Terus kita gabung. Setelah itu kita sendiri-sendiri ini dan hasilnya itu 604231. Lalu ke BCD ke biner. BCD ke biner 9 sendiri lagi, 3 sendiri juga, 8 sendiri juga, 4 sendiri juga, 7 juga. Terus pakai rumus yang tadi terus digabungin. Nah, itu langsung jawabannya cuma langsung ini aja. Terus BCD ke oktal sama disendiriin lagi, terus digabung. Terus supaya ini bisa dibagi 3, depannya tambahin 0. Terus 010 itu 2, 011 itu 3, 1000 itu 4, 001 itu 1, 000 itu 0, 111 itu sama dengan 7. Itu rumusnya. Terus habis itu jawabannya itu ini digabungin terus jadi BCD ke oktal itu hasilnya 2234107. Lalu BCD ke heksa itu 9 disendiriin, 3 disendiriin juga sama kayak tadi. Terus ini sesuai rumus juga, cuman bedanya ini tadi kan dibaginya kayak 3, ini dibagi bilangannya 4 gitu. Terus 1001 itu 9, terus 0011 itu 3, 10008, 01004, 0111 itu 7 dan hasilnya ini digabung 93847. Terus ini
yang soal yang nama itu kan disuruh membuat dengan nama lengkap sendiri kan. Jadi ini nama saya kan Indah Suci Rahmawati. Nah, jadi itu 73 sama dengan 0100 1001, N itu 110 0110 1110. Terus ini kalau space itu 32 sama dengan 0010 0000. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, ini udah saya kasih gambarnya di sini, jadi lebih gampang aja gitu loh lihat di sini. Karena ini juga panjang banget, jadi ngejelasinnya ntar. Mungkin sekian presentasi dari modul 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan ke modul 4 aritmatika biner. Operasi aritmatika untuk bilangan biner dilakukan dengan cara hampir sama dengan operasi aritmatika untuk bilangan desimal. Jadi langsung aja kita ke tugas dari modul 4. Pertama, penjumlahan 0001 0010 sama dengan 18, 0001 0001 sama dengan 17. Terus ini ditambah jadi 0010 0011 18 tambah 17 sama dengan 35. 0001 1011 sama dengan 27. 0000 0011 sama dengan 3. 0001 1110 ini hasil dari ini. Terus 27 tambah 3 sama dengan 30. 1100 1001 sama dengan 201. 0010 1001 sama dengan 41. 111 0010 ini hasil dari ini. Terus 201 tambah 41 sama dengan 242. Jadi penjelasannya dalam sistem penjumlahan menurut saya adalah dapat dilihat dengan kesamaan hitungan dikit seperti untuk hasil penjumlahan 0 tambah 0 sama dengan 0, 1 tambah 1 sama dengan 0. Namun pinjam atau sisip 1, sedangkan berbeda untuk hasil penjumlahan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1. Kesimpulannya, dalam sistem penjumlahan di atas, maka hasil dapat diketahui dari hitungan real yang memiliki kesamaan dikit seperti hasil penjumlahan 0, 0 tambah 0, 0, 1 tambah 1, 0. Namun pinjam atau sisip 1, sedangkan berbeda untuk hasil penjumlahan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1. Dan hasil tersebut pun sesuai dengan hitungan mandiri atau kalkulator. Yang B, pengurangan. 0001 0111 sama dengan 23. 0000 0101 sama dengan 5. 0001 0100 hasil dari ini. 25 kurangi 3 sama dengan 18. 1000 sama dengan 128. 000001 sama dengan 1. 01111111 hasil dari ini. 128 kurangi 1 127 sama dengan 127. 1010 sama dengan 170. 0101 sama dengan 85. 01 hasil dari ini, dan 170 kurangi 85 sama dengan 85. Penjelasan dalam sistem pengurangan menurut saya adalah dapat dilihat dari sistem pengurangannya.
seperti pengurangan pada umumnya seperti hasil pengurangan 0. 0 kurangi 0 sama dengan 0, 1 kurangi 1 sama dengan 0, sedangkan hasil pengurangan 1, 1 kurangi 0, 1, 0 kurangi 1 sama dengan 1. Kesimpulannya, dalam sistem pengurangan di atas, maka hasil dapat diketahui dari hitungan real. Jika habis dikurang seperti 0 kurang 1, maka hasilnya 1, namun dari sebelahnya. Dan itu artinya 0 kurangi 1 hasilnya min atau min 1. Perkalian 0001 0011 sama dengan 19, 00001110 sama dengan 14, 10001010 hasil dari ini, dan 19 kali 14 sama dengan 266. 0101 sama dengan 85, 0011 sama dengan 51, 10000 hasil dari ini, dan 85 kali 51 sama dengan 4335. Penjelasannya, dalam sistem perkalian menurut saya adalah dikit perkalian awal ke 1 adalah 0, maka hasil perkalian baik 1 atau 0 hasilnya tetap 0, sedangkan dikit perkalian awal ke 1 adalah 1, maka hasil perkalian baik 1 atau 0 hasilnya 1, namun khusus jika hasil kali 1 kali 0 sama dengan 1. Kesimpulannya, dalam sistem perkalian di atas, hasil 0 dilihat dari dikit awal ke 1 yaitu 0, sedangkan hasil 1 dilihat dari dikit awal ke 1 yaitu 1, dan khusus jika hasil kali 1 kali 0 sama dengan 1. Pembagian 0011 sama dengan 51, 000011 sama dengan 3, 0001 hasil dari ini 51 bagi 3 sama dengan 17, 1010 sama dengan 170, 0000 1111 sama dengan 15, 000011 hasil dari ini 170 bagi 15 11,3. Penjelasannya, dalam sistem pembagian menurut saya adalah dikit pembagi yang ada di kolom ke-1 dan kedua. Apabila 0, maka hasil baginya adalah 0. Ini berlaku juga dengan kolom ke-1 0 dan kolom kedua 0. Sedangkan jika pembagi kolom ke-1 dan kedua adalah 1, maka hasilnya 1. Kesimpulannya, hasil 1 dapat diperoleh hanya melalui pembagian kolom ke-1 dan kolom kedua adalah 1. Selain itu hasilnya adalah 0. Sekian presentasi di modul 4 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan ke modul 5 yaitu data teks. Jadi file teks itu adalah jenis file komputer yang disusun sebagai urutan baris teks elektronik. Dan di sini saya akan mempresentasikan tugas di modul 5 ini. Dan sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa file dengan variasi tipe datanya seperti file teks, file PDF, dan file gambar. Lalu kita ke linknya langsung, link Hexe, atau bisa juga di Google-nya dengan ketik Hexe. Lalu kita pilih yang ini. Lalu kita open file dan pilih yang tadi, yang teks, PDF sama foto yang udah aku siapin tadi. Lalu open. Dan ini hasil yang keterangan dari dokumennya teks. Dan ini yang PDF.
ini yang image. Lalu kalau kita sudah ke Hexet, kita ke link yaitu filext.com online file viewer. Itu untuk mengenali file extension. Lalu kita bikin tab baru buat lihat file extensionnya. Lalu kita klik enter. Setelah itu kita klik choose a file. Dan ini filenya tadi udah aku siapin. Jadi kita tinggal pilih ini satu dulu, open. Kita tunggu. Nah, ini yang filenya itu tadi. Itu tuh ada dokumennya tentang nama, name sama ini. Terus kita kembali atau bisa di view another itu tadi file ada nih. Bentar, kita ulang, kita open. Jadi ini yang akan keluar. Terus kita lihat yang lain lagi. Kita pilih yang kedua. Ini yang Word, yang itu tadi yang PDF. Terus kita lihat lagi yang ini, yang terakhir. Dan ini tuh gambarnya. Jadi ini kayak lebih ke info-infonya gitu loh, dari isi-isinya. Beda dengan yang ini. Kalau ini kan kayak ini, tapi kalau ini lebih ke isinya. Mungkin sekian presentasi di modul 5 yang bisa saya jelaskan atau presentasikan. Selebihnya atau kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan modul 6 yaitu data image. Jadi ini kita langsung aja presentasikan tugas saya di modul 6. Yang pertama, buka Windows Explorer, terus pilih sebuah file image yang akan dilihat resolusinya. Di sini saya sudah menyiapkan file fotonya. Lalu klik kanan. Lalu kita pilih properti atau properties. Setelah itu kita lihat detailnya. Ini detailnya. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan melihat komposisi warna pixel.
Nah, untuk mengetahui komposisi warna dalam sebuah pixel di file gambar yang tadi, kita buka link www.guinevere.com fit PMS color picker from image seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita langsung klik aja biar nggak lama juga. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kalian pilih browse, lalu kalian pilih file foto yang akan kalian pilih untuk melihat forensik. Untuk melihat komposisi warna pixel. Lalu kita open. Setelah itu kita upload image. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kalian bisa geser-geser mouse atau kursornya. Nanti akan muncul warna-warna yang ada di dalam file foto kalian atau file gambar. Nah, lalu lanjut kita ke proses forensik foto. Di sini saya udah menyiapkan file pas foto dan backgroundnya itu polos warna. Jadi kita langsung kunjungin linknya aja. Linknya itu di http://fotoforensik.com. Nah, kayak gini. Terus habis itu kita klik foto forensik. Lalu kita pilih atau upload foto yang akan kita gunakan. Nah, ini aku udah nyiapin, jadi langsung aja aku pilih, terus aku open. Lalu setelah itu klik I'm not a robot dulu, baru bisa upload file. Nah, kalau udah kita upload file, nah nanti akan muncul foto kalian seperti ini gitu. Nah, bedanya itu dari yang foto forensik sama yang ini tadi, komposisi warna pixel. Jadi kalau komposisi warna pixel atau web yang buat komposisi warna pixel tadi, guinevere.com, itu buat lihat warnanya. Terus kalau yang foto forensik ini, itu dia untuk melihat error level analysis. Ya, pokoknya seperti ini. Nah, itu tadi presentasi dari saya di modul 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan ke modul 7, yaitu logic gate. Logic gate adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner. Hanya terdapat dua kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0. Dengan menggunakan teori matematika boolean, sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Dan di sini ada 7 jenis gerbang logika dasar, yaitu gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, dan XOR dan XNOR.
Di sini saya akan langsung mempresentasikan untuk tugas dari modul 7 ini. Yang pertama kita kunjungi link https akademo seperti ini. Ya, ini kita klik. Terus setelah itu kita akan masuk ke sini. Nah, ke lingkungan desain rangkaian gerbang logika. Ya kayak ini. Nah, ini. Lalu di area sebelah kiri adalah tempat untuk gerbang logika yang akan digunakan, sedangkan pull down atau menu di sebelah kanan adalah untuk memilih logika yang akan digunakan. Nah, ini ya. Lalu eksplorasi lingkungan tersebut dengan mencoba-coba berbagai pilihan gerbang logikanya. Lalu kita akan mencoba mendesain gerbang logika seperti contohnya yang ada di modul ya. Kita klik add-on. Lalu kita pakai N, klik add-on, ke add node, kita letakkan di sini. Lalu outputnya kita deketin, terus kita tinggal sambungin sesuai titik-titiknya seperti ini. Nah, lalu kita klik on atau off pada kotak inputnya dan lihat efeknya pada kotak outputnya seperti ini. Ini kita klik on. Nah, ini kan nggak bisa ya karena ini cuma satu. Sekarang kita coba dua. Nah, kalau dua nanti outputnya bakalan berwarna seperti ini. Ini tandanya dia berhasil. Atau ini juga bisa dibilang ini satu. Nah, kalau mati itu berarti kosong. Lalu kita membuktikan menggunakan tabel kebenaran. Langsung aja kita di sini aja. Nah, di tabel kebenaran di modul itu yang N itu 00 sama dengan 0. Nah, ini 00 sama dengan 0. Lalu 10 sama dengan 0. Lalu 01 sama dengan 0. Lalu 1 sama dengan 1. Nah, lalu sekarang kita coba yang menggunakan gerbang OR.
kita hapus, kita ganti gerbang OR. Kita add node, kita taruh di tengah lagi. Setelah itu kita sambungin dulu. Nah, lalu di tabel di modul itu 00 sama dengan 0. Terus 10 sama dengan 1. Lalu 01 sama dengan 1. Lalu 11 sama dengan 1. Dan selanjutnya kita akan menggunakan XOR. Lalu kita taruh di tengah lagi. Lalu kita sambungin dulu. Lalu kita coba di sini tabel yang ada di modul. Tabel yang ada di modul 00 sama dengan 0, 10 sama dengan 1, benar. Terus 01 sama dengan 1. Terus 11 sama dengan 0. Lalu kita coba yang not. NOT. Nah, lalu kita add node lagi. Kita sambungin dulu. Ini kalau not dia inputnya 1 aja, karena ini sambungannya ini loh cuman 1, jadi kalau misal 2 itu juga ditaruh di mana ya kan. Langsung ini kita sambungin. Nah, kalau 0 sama dengan 1, kalau 1 sama dengan 0. Lalu kita coba NAND, NAND. Ini inputnya 2 ya, jadi kita tambahin input lagi 1. Lalu kita tambahin NAND. Setelah itu kita sambungin lagi dulu. Nah, ini 00 sama dengan 1. 10 sama dengan 1. 01 sama dengan 1. 11 sama dengan 0. Lalu kita coba yang NOR. NOR. Langsung kita sambungin lagi. Nol sama dengan 1, benar. Terus 10 sama dengan 0. 01 sama dengan 0. Lalu 11 sama dengan 0. Lanjut kita ke XNOR. Nah, kalau XNOR ini di Akademo itu nggak ada pilihannya, kan nggak ada XNOR. Jadi kita ngerjainnya di Logically. Ya, di Logically. Lalu kita buat tab baru dan kita buka Logically. Lalu kita klik. Langsung kita try online.
Setelah itu kita pilih ini untuk jadi inputnya. Kita tarik. Lalu kita pakai gerbang XNOR. Lalu gambar lampu ini buat outputnya. Terus kita tarik. Nol sama dengan 1, terus 10 sama dengan 0, 01 sama dengan 0, 11 sama dengan 1. Nah, mungkin itu presentasi saya dari modul 7. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau melanjutkan presentasi di modul 8. Modul 8 ini tentang expand truth table. Jadi ini sama sih kayak di modul 7 sebelumnya. Cuman di sini saya akan mempresentasikan tugasnya. Jadi langsung aja kita buka linknya yang tadi, yang akademo. Nah, lalu kita buat rangkaian gerbang N. Kita ganti jadi N. Nah, bedanya kalau yang modul 7 sama modul 8 itu, di modul 7 inputnya kan cuma ada 2. Kalau ini kita mau contohin inputnya itu jadi 3. Nah, kalau inputnya itu 3, otomatis gerbang logikanya itu 2. Terus kalau misalnya ini inputnya 4, gerbang logikanya N itu berarti 3. Langsung aja kita tambahin gerbang N-nya. Tapi di sini outputnya tetap 1 ya. Lalu kita sambunginnya kayak gini. Nah, kayak gini. Terus lalu kita akan mencoba mengubah-ubah kombinasi on off pada kotak, pada ini maksudnya. Terus kita akan jadi tahu tabel kebenarannya. Jadi yang ada di modul itu 00, 000 hasilnya 0, lalu 001 hasilnya 0 karena nggak muncul warnanya. Terus 010 sama dengan 0, lalu 011 sama dengan 0, lalu 100 sama dengan 0, lalu 101 sama dengan 0, lalu 110 sama dengan 0, terus 1 sama dengan 1.
Lalu setelah itu kita akan mencoba menguji di poin D yang ada pada modul 8. Yang pertama kita akan membuat gerbang N4 dengan 4 input dan isikan tabel kebenaran N4. Jadi kayak gini, inputnya disuruh ada 4 kan. Ini aku udah bikin tabelnya. Lalu langsung aja kita coba. Sebentar ya, agak ribet. Maaf. Nah, kayak gini. Jadi di sini ini inputnya ada 6 kan? 1 2 3 inputnya ada 4, maaf. 1 2 3 4. Jadi kita akan bikin inputnya ini jadi ada 4. Kita giniin aja biar cukup. Kita tambahin lagi 1. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, lalu gerbang N-nya itu berarti kita ada 3. Kita tambahin lagi 1. Nah, kayak gini. Lalu outputnya kita taruh di tengah. Lalu kita akan membuat. Nah, di sini kan 0 0 0 0 sama dengan 0. Kita lihat 0 0 0 0 sama dengan 0. Ya, kita belum narikin ininya. Nah, kayak gini. Ini tadi 0 0 0 0 sama dengan 0, benar. Terus 0 0 0 1 sama dengan 0. 0 0 0 1 sama dengan 0. Lalu 0 0 1 0 sama dengan 0. 0 0 1 0 sama dengan 0. Lalu 0011 0011 sama dengan 0 dan seterusnya. Kalau gerbang logikanya N itu emang outputnya itu kosong atau 0 semua, walaupun inputnya ada yang 1 atau 11. Tapi kalau nggak 1 sama dia nggak akan jadi outputnya 1. Jadi langsung aja kita coba outputnya 111 ya. Inputnya 111. Maaf, salah. Nah, ini akan jadi 1. Walaupun ini kita jadi tuh
Pokoknya kalau salah satunya itu 0 atau off, itu dia bakalan 0. Tapi kalau semua ini nyala, dia akan 1 atau outputnya itu akan berubah warna. Itu kalau gerbang N. Jadi sekarang kita ke gerbang OR. Di gerbang OR ini kita disuruh sebelumnya gerbang N-nya itu kan disuruh 5 sama 4. Tapi sebenarnya sama aja. Jadi kalau misalnya inputnya itu ada yang off 1, pasti outputnya nggak akan keluar warnanya atau nggak akan jadi 1. Jadi inputnya dari gerbang logika N itu harus on semua. Jadi biar bisa outputnya ntar jadi 1 atau nyala. Sekarang kita ke gerbang OR dengan 3 input dan 4 input. Jadi yang pertama kita ke OR dengan 3 input dulu. Jadi ini langsung kita tambahin gerbang logika yang OR. Karena tadi 3 input, jadi kita hilangin inputnya 1. Terus kita tambahin gerbang OR. Gerbang OR-nya berarti 2. Lalu kita sambungkan lagi. Nah, lalu kita akan buktikan outputnya. Nah, di sini 000 sama dengan 0. 000 sama dengan 0. Lalu 001 sama dengan 1. 1 sama dengan 1, benar. Lalu 010 sama dengan 1. 0 sama dengan 1, benar. Lalu 011 sama dengan 1. 011 sama dengan 1. Lalu dan seterusnya. Lalu 111 sama dengan 1. Kita coba. 111 sama dengan 1. Jadi mungkin kalau dari gerbang logika OR itu, kalau salah satu inputnya itu udah nyala atau on, outputnya bakalan keluar warna kuning atau oranye tadi, dan itu akhirnya outputnya akan menjadi 1. Beda dengan yang gerbang logika N tadi. Lalu kita ke gerbang XOR. Kita hapus dulu. Nah, di gerbang XOR ini kita disuruh bikin 3 input, 4 input. Jadi kita akan langsung mulai mencoba gerbang XOR. Saya akan membuat contohnya dengan 3 input
dulu. Jadi gerbang logikanya ada 2. Lalu kita sambung. Lalu kita akan coba on off kan. Di sini 000 sama dengan 0. 000 sama dengan 0. Benar. Terus 001 sama dengan 1. 001 sama dengan 1. Benar. Lalu 010 sama dengan 1. 010 sama dengan 1. Benar. Terus 011 sama dengan 0. Ya, benar. Lalu 100 sama dengan 1. Benar. Lalu 101 sama dengan 0. 101 sama dengan 0. Lalu 110 sama dengan 0. 110 sama dengan 0 dan 111 sama dengan 1. Benar. Berarti ini tuh dia kalau on-nya ada 2 itu dia nggak bisa keluar outputnya. Tapi kalau on-nya itu semua atau salah satu, dia bisa menyala outputnya atau nilainya ada 1. Lalu kita ke tabel kebenaran NaN atau gerbang logika NaN. Kita hapus dulu yang XOR. Lalu kita disuruh membuat gerbang NaN dengan 3 input, 4 input, dan 5 input. Tapi saya akan mencontohkan yang 3 input aja. Sebenarnya sama aja, cuman kayak ditambahin aja inputnya sama gerbang logikanya. Kita tambahin yang NaN. Kita sambungkan. Nah, ini di sini 000 sama dengan 1. Benar, 00 sama dengan 1. Lalu 001 sama dengan 0. 001 sama dengan 0. Benar. Lalu 010 sama dengan 1. 010 sama dengan 1. Lalu 011 sama dengan 0. Lalu 100 sama dengan 1. Lalu ada 101 sama dengan
kosong. Lalu 110 sama dengan 1 dan 111 sama dengan 1. Lalu kita ke gerbang NOR. Gerbang NOR di sini juga sama 345, inputnya 3455. Terus kita coba buat gerbang NOR. Kita hapus dulu. Jadi ini langsung kita tarik ke sini yang NOR. Lalu kita lihat tabel kebenarannya. 00 sama dengan 0, benar. Lalu 001 sama dengan 0, benar. Terus 010 sama dengan 1, benar. Lalu 011 sama dengan 0, benar. Lalu 1001 atau 100 sama dengan 1, lalu 101 sama dengan 0, 101 sama dengan 0, benar. Lalu 11 sama dengan 1, dan yang terakhir 111 sama dengan 0, dan seterusnya. Lalu sekarang yang gerbang XNOR. Nah, kalau gerbang XNOR itu nggak ada di Akademo, jadinya kita ke Logically. Di situ juga disuruh bikin 3, 4, dan 5 input. Lalu kita tambahin lagi, dan XNOR-nya, gerbang XNOR-nya kita tambahin. Ini kita taruh tengah, ini kita putus, kita sambungin ke sini, dan ini ke sini, terus ini ke sini. Lalu kita lihat tabel kebenaran dari XNOR. Di sini XNOR 000 sama dengan 0, 0 sama dengan 0, 001 sama dengan 1, benar. Terus 010 sama dengan 1, benar. Terus 011 sama dengan 0, 011 sama dengan 0, lalu 100 sama dengan 1,
100 sama dengan 1, benar. Lalu 101 sama dengan 0, 101 sama dengan 0, lalu 110 sama dengan 0, dan terakhir 111 sama dengan 1. Dan itu tadi gerbang logika XNOR, dan selebihnya 4 input dan 5 input bakalan sama sih. Jadi ini udah ada tabelnya dan tinggal ngejalaninnya aja. Dan ini sebelumnya udah saya coba juga dan benar. Jadi sekian presentasi dari modul 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan ke modul 9, yaitu rangkaian kombinasional. Jadi di sini saya akan mempresentasikan kerja saya di modul 9. Yang pertama, kita kunjungi link Akademo. Atau bisa langsung di Google ketik Akademo. Setelah itu kita klik Home Akademo. Lalu kita scroll, kita pilih yang Logic Gate Simulator. Setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih full screen mode. Lalu kita akan mulai membuat gerbangnya dulu yang sesuai ada di modul. Di modul inputnya ada 2, kita tambahin 1 karena ini kurang 1. Lalu kita tambahin gerbang AND dan gerbang OR satu-satu, atau masing-masing satu contoh. Nah, lalu kita tambahin lagi OR untuk yang buat depannya. Oh, jadi ini OR-nya ada 2. Kita taruh sini, terus kita taruh output di depannya. Lalu kita sambungin dulu. Nah, lalu setelah itu, jika udah, kita akan coba tabel yang ada di modul, kita coba di gerbang logika. Jadi yang pertama,
ini 000, ini 00, jadinya 0. Lalu 01, jadinya 1. Lalu 10, 10 jadinya 1. Lalu 11 jadinya 1. Lalu kita ke gerbang logika selanjutnya. Nah, ini agak rumit gambarnya, tapi kita coba. Kita hapus dulu aja ini biar lebih gampang. Untuk hapusnya kalian bisa tekan yang sebelah kanan atau tekan mouse sebelah kanan yang bawah. Lalu kita tambahkan gerbang logika NAND XOR atau XOR dan NOR. OR-nya ini jadi cuma 1, enggak 2. Lalu kita akan tambahkan NAND. Sebelumnya ini kita tata lagi. OR ada di tengah, terus NAND. Nanti kita taruh sini. Ini bisa agak digedein gini atau dilonggarin. Lalu XOR. Ini kita taruh di sini. Lalu ada NOR. Kita taruh di sini. Lalu kita akan gabungkan atau sambungkan. Nah, nanti seperti ini. Lalu kita akan coba 00 sama dengan 0. Lalu 01 sama dengan 0. Lalu 10 sama dengan 0. Lalu 11 sama dengan 1. Lalu kita akan membuat rangkaian gerbang N yang ada di modul 9.3. Di situ ada
Oh maaf, maksudnya gerbang NAN dan XOR. Jadi langsung aja kita coba seperti yang ada di modul. Biar nggak ribet, kita hapus semua aja. Nanti kita susun kembali. Jadi di sini inputnya itu ada 10. Kita tata jadi 5 di depan dan 5 di belakang. Lalu ini kita tambahin lagi ya kan. Ini kita pepet-pepetin aja. Nah, setelah ini kita tambahkan gerbang logika NAN sebanyak 5. Lalu kita susun seperti ini. Lalu setelah gerbang NAN kita pilih gerbang XOR sebanyak 4. Lalu kita tata seperti ini. Lalu kita sambungkan seperti ini. Nah, lalu akan muncul seperti ini.
Nah, lalu ini kita coba, ini tabelnya yang udah dibuat. Ini mulai kita coba satu-satu. Satu-satu, 0, 0, 0, 0, 0. Lalu satu, 0, 1, 0, 1, 0. Hasilnya adalah 1. Lalu kita coba lagi. Nol, 1, 0, 1. Hasilnya 1. Dan seterusnya ya. Jadi itu tadi contohnya. Jadi ini tadi tabel kebenarannya seperti ini, dan cara mengerjakannya seperti tadi, seperti ini. Jadi sekian dari presentasi dari modul 9. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan ke modul 10 tentang rangkaian kombinasional 2. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dengan cara membuat gerbang logika di modul 10 ini. Langsung aja kita ke link akademonya. Terus kita pilih Logic Gate Simulator. Lalu kita full screen mode. Setelah itu kita akan membuat yang ada di modul 10.1 terlebih dahulu. Kita buat inputnya berarti 3. Kita tambahkan lagi 2. Setelah itu kita pilih gerbang
N, NOR, gerbang N nya kita taruh sini, lalu gerbang NOR nya kita taruh sini, lalu kita kasih gerbang NAND kita taruh sini. Setelah itu gerbang XOR terus ini aja, lalu kita sambungkan sesuai dengan modul. Oh, di sini N-nya berarti kita pilih yang N3. Ini N3 input. Nah, seperti ini, lalu kita buktikan tabel kebenarannya di gerbang ini. Yang pertama 000 sama dengan 0, benar. Lalu 001 sama dengan 1, benar. Lalu 010 sama dengan 0. Lalu 011 sama dengan 1. Lalu 100 sama dengan 1, benar. Lalu kita ke 101 sama dengan 0, terus 110 sama dengan 1, 111 sama dengan 0, benar. Lalu kita membuat yang 10.2 atau yang ada di modul 10.2. Di sini gerbangnya beda lagi. Kita hapus dulu. Kita reload karena nggak mau disilang. Kita full screen lagi. Lalu di sini kita inputnya tetap 3. Lalu kita memakai gerbang N, OR, dan XOR. Lalu output jangan lupa. Lalu kita sambungkan.
Nah, seperti ini, lalu kita cocokkan dengan tabel kebenarannya. Yang pertama 000 sama dengan 0 benar. Terus 001 sama dengan 1 benar. Terus 010 sama dengan 1 benar. Terus 011 sama dengan 1 benar. Lalu 100 sama dengan 0 benar. Lalu 101 sama dengan 1 benar. Lalu 110 sama dengan 0 benar. Lalu 111 sama dengan 0 benar. Jadi itu tadi presentasi dari modul 10 dan yang terakhir. Apabila dari modul 1 dan sampai 10 ada salahnya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.